Komunikasi, saling ada komunikasi, jadi ada keterhubungan gitu loh, antara di saat malam itu tuh sangat pekat. Misalkan malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, terus malam Sosok Kliwon. Kalau Sosok Kliwon itu bagusnya untuk pengasihan. Jadi terus kalau malam hari-hari weton itu juga bagus. Tapi kalau weton kan sifatnya pribadi, menurut sesuai tanggal lahir orang. Dan banyak orang Mas yang mengatakan juga kalau malam Jumat itu leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal terdahulu itu katanya bisa pulang lagi ke keluarga. Benar Pak Mas? Ya bisa dibilang gitu. Makanya kan saya tadi ada interaksi antara non fisik dan fisik, gitu. Ya buat misalnya nyadran atau nyekar itu juga bagus. Jadi walaupun leluhur kita atau keluarga kita yang sudah mendahului gitu kan, mereka masih bisa berinteraksi. Ikatan batin, ikatan rasa lah, yang namanya rasa. Rasa itu sampai saya ambil ilmiahnya karena ion gitu. Kalau bahasa ilmiahnya ion gitu kan, karena kita punya rasa itu kan indera perasa, kita bisa meraba, kita bisa mendengar itu kan karena ada rasa itu tadi. Nah rasa itu yang sifatnya fisik ya kayak kita meraba, makanya dibilang indera keenam itu adalah indera perasa yang sifatnya fisik tuh. Tapi kalau indera indera kelima panca indera itu kan sifatnya itu para indera perasa yang sifatnya fisik. Tapi kalau indera keenam itu sifatnya non fisik, jadi merasakan sesuatu yang sifatnya non fisik. Nah kalau indera ketujuh itu merasakan sesuatu non fisik tapi lebih halus sifatnya, lebih lembut. Makanya ketika kita bisa mengenal di mana keberadaan Tuhan itu sendiri, kita harus bisa benar-benar bisa merasakan melatih rasa itu yang arahnya lebih ke dalam. Misalkan gini, kadang-kadang kan orang melihat orang yang mirip dengan kita di barat itu kan guru sejati kita. Nah itu sebenarnya itu baru melangkah untuk mencapai Tuhan, atau itu jagat alit lah dibilang. Guru sejati itu yang orang yang mirip dengan kita itu dibilang jagat alit atau mikrokosmos. Nah untuk mencapai makrokosmos itu harus melalui mikrokosmos dulu. Jadi kalau orang ingin mengetahui jagat agung yang dinamakan Gusti Allah lah ibaratnya, Gusti Pangeran, kita harus mengenal jati diri kita dulu. Itu salah satu kunci Mas. Iya. Jadi kalau kita belum bisa, saya punya Allah misalkan, saya punya Tuhan, tapi hanya sebatas ucapan. Tapi kalau orang yang benar-benar mengenal Tuhan, nggak pernah dia mengaku aku mengenal Tuhan, nggak bisa. Jadi karena kalau orang tataran yang sudah sifatnya itu mengenal Tuhan itu lebih ke kerendahan hati. Jadi kan wong urip kan nak sakdurmo laku nak dibarani gitu. Jadi pencapaian untuk jagat agung atau jagat gede atau makrokosmos itu harus melewati mikrokosmos dulu yang disebut guru sejati. Yang diarani sing wujude kaya awake dhewe. Kenapa bisa termanifestasi dengan seperti sosok seperti kita yang sifatnya yaitu gambaran dari kita bahwa di dalam kehidupan kita itu ada fisik dan non fisik. Makanya kan yaitu sifatnya masih indera keenam, itu non fisik itu untuk lebih dalam lagi kita menuju pada sifatnya lebih ke indera ketujuh yang sifatnya lebih lembut lagi. Justru semakin kita untuk menemukan hal yang besar
malah kita mencari sesuatu hal yang sangat lembut, kan gitu. Jadi ada alurnya. Jadi makanya banyak orang bertanya, ketemu orang yang mirip atau mimpi, atau mungkin di saat meditasi kok ada orang yang mirip dengan kita, kan gitu. Ada orang-orang banyak yang bertanya soal itu kan. Jadi semuanya itu istilahnya gini loh, semuanya itu berproses. Jadi nggak sekedar asal kita berkata gitu, enggak. Jadi makanya kita perlu pengolahan yang dinamakan olah cipto, olah rasa, olah jiwa, lan olah rogo. Rogo itu ya raga kita, wadah kita, wadat itu ya. Olah cipta itu kan ibarat kita berdoa dengan, misalkan ini level doa ya. Level doa itu kita kayak berdoa, mengucap, memohon, itu termasuk level doa yang sifatnya masih kecipta. Nah itu harus diimbangi dengan rasa batin. Jika apa yang kita ucapkan secara fisik ini tidak merasuk dalam batin, itu percuma. Maupun meskipun 1000 kata terucap, misalkan diucapkan sampai ribuan kali, kalau hanya sebatas ucapan itu mubadir, kosong, mubadir. Tapi kalau bisa merasuk ke dalam hati, ya merasuknya hati itu apa? Manakala doa yang kita ucapkan itu terluapkan suatu sifat yang ketulusan. Jadi harus memberikan terdapat ketulusan di dalam hati kita, itu benar-benar powerful rasa itu. Jadi kepasrahan bahwa segala kehidupan ini bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan, dan kita berserah gitu. Jadi ora terus ndonga tok, sing penting aku ndonga tapi ora ngerti maksude, ora mlebu ning ati, ora mlebu ning rasa ning sajroning ati batin, kan gitu. Banyak orang makanya aku nggak terkabul gimana ya, itu mas yang banyak. Kadang-kadang kalau orang sudah batinnya sudah pekat, kita ngucap aja kadang-kadang terjadi kok. Nah kadang-kadang itu terjadi di alam bawah sadar, mungkin di saat kita pas ngapain gitu. Kebetulan di saat itu ada masa-masa batin kita itu sangat pekat dalam ketulusan, mungkin terbangun oleh sifat kasih sayang yang mungkin terenyuh karo sesuatu, terus akhirnya terucap doa, akhirnya kejadian tenan itu. Tapi ada masa-masa yang sifatnya disengaja, kita berdoa tapi pikirannya masih ke sana, nggak sampai ke sini, ya percuma. Mau doa 1000 kali ya juga nggak masuk gitu loh. Jadi ada tingkatan level doa. Makanya kalau doa hanya sebatas cipta itu kan, kalau nggak dirasa itu ya percuma itu. Tapi level doa lagi yang lebih dalam adalah jiwa, itu sudah nggak pakai ucapan, tapi apa yang namanya energi, pencahayaan atau aura. Itu berarti level yang paling tinggi mas, tentang tingkatan lebih doa. tinggi lagi raga. Raga Itu dibilang kayak yoga. Jadi ada tingkatannya. Kalau cipta, terus lebih dalam lagi rasa, lebih dalam lagi ke jiwa, lebih dalam lagi ke raga. Makanya kan saya pernah bilang, kalau penyempurnaan yang sampai tataran raga itu lebih susah. Jadi nggak sembarangan kita asal berdoa. Jadi kadang-kadang gini loh, di zaman sekarang modalnya hanya percaya, tapi tidak pernah mengolah intuisi cipta, rasa, jiwa, dan raga itu sendiri. Kita harus benar-benar memahami apa yang kita pikirkan, benar-benar kita memahami apa yang kita rasakan, benar-benar memahami jiwa atau pancaran cahaya yang kita keluarkan. Lalu pancaran jiwa itu bisa dilihat dengan kasat mata, bisa. caranya mas? Tak nyumet itu sih, itu mau mati.
gini, kalau ingin melihat aura ya, kadang-kadang kan di saat lagi kacau auranya beda, di saat kita benar. Jadi aura itu bisa berubah-ubah di waktu-waktu meditasi, itu kadang berubah. Tapi juga ada cahaya yang sifatnya pokok. Pokok itu mas sudah dasarnya misalkan biru ya biru, tapi ketika dia mungkin ada masalah nanti cahayanya menurun jadi hijau kan gitu. Nah, itu nanti caranya gini, kita meditasi, kita ambil posisi senyaman mungkin, kalau bisa kan mandi dulu, dan keadaan kondisi di gelap, tidak posisi terang. Kalau ingin melihat aura kita tapi kasat mata loh, itu